Sahabat Al-Quran, di sini siapa yang masih penasaran dengan Fajar Said Boy kecil saat berada di pasar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tajwid Kilat. Di video kali ini kita akan belajar bersama dari video Fajar Said Boy saat berada di pasar. Sahabat Al-Quran, saat melihat video Fajar Said Boy waktu kecil ketika berada di pasar, saya melihat beberapa detik yang kemudian bisa kita ambil pelajaran, yang mana kemungkinan di antara kita ada yang belum mengamalkannya atau bahkan belum tahu sunnah Rasul ini. Baik, sahabat Al-Quran, mari kita langsung lihat videonya bersama-sama. Nah, baik sahabat Al-Quran, kita lihat di menit ke-9 ini sepertinya Fajar Said Boy mengantuk, lalu kemudian dia menguap, dan ini adalah sunnahnya. Ketika seseorang itu menguap, yang dilakukan Fajar Said Boy ini adalah menutup mulutnya. Nah, ini adalah sunnah Rasul. Nah, sekarang coba kita lihat hadis Rasulullah SAW terkait dengan menguap ini. Mungkin nanti kita akan bahas antara bersin dan menguap ya, karena hadis ini bersamaan. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul atas wa yakrahut tatha'ub." Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan tidak menyukai tasa'ub atau menguap. Fa idza atasa, jika seseorang bersin, fahamidallaha, maka ucapkanlah hamdalah. Fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu ayyushammitahu, dan merupakan hak baginya terhadap setiap muslim yang mendengarnya, ya, mendengar bersinnya kawan atau orang lain, untuk kemudian bertashmid. Wa amma tatha'ub, adapun menguap, fa innama huwa minasyaiton, itu adalah dari setan. Falyaruddahu mastata'a, maka hendaklah ia menahannya sebisa mungkin. Fa idza qala, jika ia menguap kemudian sampai mengeluarkan suara ha, dhahika minhu syaitan, maka setan pun tertawa. Baik, itu adalah hadis Rasulullah SAW terkait dengan bersin dan menguap. Hadis ini dari Abu Hurairah. Baik, yang pertama kita akan bahas terkait dengan bersin. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghadda wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersin, beliau menutup wajah dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Di sini sahabat Al-Quran, siapa nih ya ketika bersin belum terbiasa menutup mulutnya? Atau masih ada sahabat Al-Quran di sini yang ketika bersin mengeraskan suaranya ya, tanpa menutup dengan tangan atau dengan kain ya. Jadi bisa menutup mulutnya dengan tangan atau semua dengan wajahnya atau dengan kainnya. Nah, seperti itu. Jangan sampai kemudian sahabat Al-Quran ketika bersin mengeraskan suara, bahkan ada yang sampai bercanda diarahkan ke wajah kawannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa secara medis ya, bersin itu adalah proses alami dari tubuh yang terjadi ketika saluran pernapasan mengalami iritasi. Bersin ini memiliki tujuan untuk mengeluarkan bakteri secara paksa. Karena ketika bersin, udara yang keluar itu membawa debu, kotoran, dan bakteri yang ada di dalam sistem pernapasan kita. Dan bersin ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dianjurkan mengucapkan hamdalah ya setelah bersin, alhamdulillah. Dan yang mendengarnya ini sunnahnya adalah mendoakan. Doanya adalah yarhamukallah. Ya, semoga Allah merahmatimu. Nah, jadi sangat indah sekali ya sunnah-sunnah di dalam agama Islam ini. Berikutnya yang kita akan bahas adalah menguap. Ya, dijelaskan tadi bahwa kalau bersin itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menguap adalah
fa innama huwa minasyaiton. Sesungguhnya itu adalah dari setan. Maka hendaknya ia menahannya sebisa mungkin. Jadi sahabat Al-Quran, ada 3 step kemudian kalau kita menguap. Yang pertama, sebisa mungkin kita menahannya ya, dengan menutup bibir kita ya, sehingga mulut kita tidak terbuka. Jadi seperti ini. Nah seperti itu. Kemudian step yang kedua, ketika kita tidak bisa menahannya dengan menutup mulut kita, maka tutuplah mulut kita dengan tangan kita. Kenapa? Fa inna syaitana yadkhul. Ketika kita menguap, kalau kita tidak tutup, maka syaitan masuk ya melalui mulut kita. Dan sahabat Al-Quran pasti tahu sendiri bagaimana kalau kemudian syaitan itu masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang ketiga, usahakan ketika menguap tadi, ya meskipun kita menutup dengan tangan seperti ini, ya tidak mengeluarkan suara. Ya, biasanya orang menguap itu kan malah dikeraskan. Wah, seperti itu. Dalam hadis tadi dijelaskan ketika kita menguap sampai mengeluarkan suara gitu ya, itu syaitan ya tertawa. Ya sebenarnya kalau ditinjau dari penjelasan medis ya, bahwa menguap itu membuktikan lemahnya sistem pernafasan dalam menyuplai oksigen kita yang seharusnya dibutuhkan oleh tubuh dan otak. Lalu kemudian kenapa kita disunahkan untuk menutup ya, bahwa ketika seseorang itu menguap akan banyak udara yang terhirup melalui mulut kita. Nah, udara ini membawa berbagai jenis bakteri dan juga debu, sehingga menguap bisa menjadi salah satu penyebab datangnya penyakit. Nah, jadi sahabat Al-Quran, siapa ini yang sudah terbiasa menjalankan sunnah ketika menguap? Jadi sahabat Al-Quran, kesimpulannya adalah kalau Fajar Sad Boy aja itu ketika menguap dia sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka bagaimana dengan kita? Baik sahabat Al-Quran, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.